Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evanika dengan NIM 207190024. Di sini saya dari Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Saya di sini bersama rekan saya Ayu Widiawati. Kita dari kelompok 2 dengan mata kuliah Kapita Selekta Biologi SMP SMA dengan dosen pengampu Bapak Nanang Novriadi MPD. Pada video ini kami akan membahas tentang sistem pernapasan pada makhluk hidup. Baiklah, sebelum memasuki kepada pembahasan, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu aplikasi yang saya gunakan dalam pembuatan video pembelajaran ini. Nah, adapun aplikasi yang saya gunakan yaitu InShot. Aplikasi InShot adalah salah satu aplikasi yang saat ini cukup banyak diminati oleh pengguna smartphone, terutama Android, untuk mengedit foto atau video. Aplikasi InShot ini lebih terfokus kepada pengeditan video seperti dalam penambahan lagu, efek, blur, background, stiker, penambahan teks, dan yang lainnya. Adapun beberapa kelebihan dari InShot ini, yang pertama ada fitur background, fitur musik, teks dan stiker, kontrol kecepatan video, memotong video, efek slow, dan stiker bergerak atau GIF. Nah, InShot ini juga tersedianya filter dan efek video. Kemudian bisa menyesuaikan rasio video dan menggabungkan atau mengompres video. Nah, itulah penjelasan tentang aplikasi yang saya gunakan. Baiklah, langsung saja di sini saya akan membahas tentang sistem pernapasan pada makhluk hidup. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan membahas tentang sistem pernapasan pada manusia. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pernapasan. Pernapasan atau bisa disebut juga dengan respirasi yang dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbohidrat dan penggunaan energi yang ada di dalam tubuh. Yang pertama, saya akan membahas tentang sistem pernapasan pada manusia. Manusia bernapas menggunakan alat atau organ-organ pernapasan yang terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Pernapasan dibedakan menjadi dua, yaitu eksternal dan internal. Pernapasan eksternal atau pernapasan luar adalah di mana terjadinya pertukaran udara di dalam alveolus dengan darah yang berada di dalam kapiler. Nah, sedangkan pernapasan internal atau pernapasan dalam adalah di mana terjadinya pernapasan antara darah yang ada di dalam kapiler dengan semua sel-sel yang ada di dalam tubuh. Pada sistem pernapasan manusia terdapat dua siklus. Yang pertama ada inspirasi dan yang kedua ada ekspirasi. Proses inspirasi atau menghirup adalah saat kita menarik napas. Nah, sementara itu ekspirasi adalah proses menghembuskan nafas. Selanjutnya ada dua macam pernapasan pada manusia, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada merupakan pernapasan yang dilakukan dengan bantuan otot antar tulang rusuk atau interkostal. Nah, sedangkan pernapasan perut akan dibantu oleh otot diafragma sebagai penggerak utamanya. Nah, itulah mekanisme pernapasan pada manusia. Selanjutnya, sistem pernapasan pada hewan. Yang pertama ada serangga. Adapun organ pernapasan serangga, yang pertama ada spirakel. Spirakel merupakan bagian dari rangka eksternal. Terdapat sepasang pada bagian dada dan segmen-segmen pada rongga perut serangga. Yang kedua ada trakea. Trakea adalah saluran seperti tabung atau pembuluh yang berhubungan dengan spirakel. Fungsi dari trakea adalah sebagai saluran tempat mengalirnya gas yang kaya oksigen dari luar ke seluruh tubuh. Nah, yang ketiga ada trakeolus. Trakeolus adalah percabangan dari trakea yang memiliki struktur yang tipis. Fungsinya hampir sama dengan kapiler darah yang terdapat pada vertebrata. Struktur yang halus dan terdapat cairan serta terhubung langsung pada sel-sel tubuh agar penyebaran atau pertukaran oksigen dengan karbon dioksida dapat terjadi dengan mudah, sehingga kebutuhan oksigen bagi sel-sel terpenuhi. Nah, selanjutnya ada mekanisme
pernapasan pada burung. Burung memiliki alat bantuan pernapasan berupa pundi-pundi udara. Pernapasan burung berbeda saat dia terbang dan tidak terbang. Saat tidak terbang, burung bernapas sebagaimana hewan yang bernapasnya dengan paru-paru. Namun saat terbang, burung bernapas tidak menggunakan paru-paru, tetapi melalui pundi-pundi udara atau kantong udara yang menyimpan udara kemudian disalurkan menuju paru-paru. Nah, itulah mekanisme sistem pernapasan pada serangga dan burung. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Ayu Widiawati. Baik, saya Ayu Widiawati akan melanjutkan penjelasan dari Eva Hernika, yaitu ikan bernapas dengan insang, kemudian cacing tanah bernapas dengan permukaan kulit, dan mamalia yang hidup di darat itu alat pernafasannya hampir mirip dengan manusia. Kemudian mamalia yang di air itu bernapas dengan paru-paru juga, tetapi pada hidungnya terdapat katup. Kemudian reptil itu bernapas dengan paru-paru, dan pada tumbuhan itu terdapat stomata. Stomata adalah celah atau lubang yang dikelilingi oleh dua sel penjaga yang terletak di daun. Kemudian stomata ini berfungsi sebagai pertukaran gas pada tumbuhan. Kemudian stomata ini membuka saat matahari terbit dan menutup saat matahari terbenam. Kemudian membuka dan menutupnya stomata ini dipengaruhi oleh air dan ion kalium yang ada di dalam sel penjaga. Adapun lentisel adalah memungkinkan sel-sel tetap hidup di dalam batang melalui pertukaran gas dengan udara di luar. Kemudian pada tumbuhan juga terdapat rambut akar, di mana rambut akar selain untuk menghisap air dan garam-garam mineral, rambut akar juga berfungsi sebagai alat pernafasan, dan juga sel-sel daripada rambut akar ini akan mengambil oksigen pada pori-pori tanah. Nah, adapun proses daripada respirasi ini sendiri yaitu sebelumnya, proses respirasi adalah proses penguraian senyawa organik menjadi air dan karbon dioksida untuk memperoleh energi dengan bantuan oksigen. Dan adapun energi atau ATP yang diperoleh dari proses respirasi ini akan digunakan untuk aktivitas metabolisme tubuh-tumbuhan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi laju respirasi yaitu ketersediaan substrat, kemudian ketersediaan oksigen, suhu, dan juga tipe dan umur tumbuhan. Terima kasih. Nah, itulah penjelasan dari kami kelompok 2 tentang sistem pernapasan pada makhluk hidup. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.